Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Aulia Rahma di video pembelajaran. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang salah satu karya ilmiah yang sering banget dan umumnya dikerjakan oleh para mahasiswa. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum apa itu karya ilmiahnya? Ya, bener banget, yaitu skripsi. Nah, pada video kali ini aku akan mengulik tentang isi skripsi sampai pada menuju sidang skripsinya. Nah, sebelum aku menjelaskan tentang skripsi tersebut, aku akan menjelaskan dulu nih apa itu pengertian karya ilmiah, fungsi, dan bagaimana sih cara penyusunannya. Oke, jadi karya ilmiah adalah karya tulis yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, sedangkan fungsi karya ilmiah itu sendiri adalah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan nih pengertian dan fungsi dari karya ilmiah. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang syarat untuk menulis karya ilmiah. Yang pertama adalah mampu mengolah data, dan yang kedua yaitu mampu berpikir logis. Nah, kemudian nih ada cara untuk menyusun karya ilmiah. Namun teman-teman harus memperhatikan dulu nih langkah awal untuk menulis karya ilmiah, yaitu yang pertama ada persiapan. Nah, di persiapan ini teman-teman bisa nih menentukan topik, tema, dan judul. Nah, setelah teman-teman sudah menentukan topik, tema, dan judul, teman-teman bisa mencari referensi yang sesuai dengan topik, tema, dan judul dari teman-teman ambil. Nah, setelah tadi aku menjelaskan pengertian karya ilmiah dan fungsinya beserta syaratnya, aku akan menjelaskan dulu tahap awal untuk menulis karya ilmiah. Nah, yang pertama itu adalah persiapan. Nah, di sini persiapan teman-teman bisa menemukan topik, tema, dan judul. Nah, setelah teman-teman udah menemukan nih topik apa yang teman-teman ambil, dan tema apa yang teman-teman ambil, dan judul apa yang teman-teman sudah pilih, teman-teman bisa mencari referensi yang sesuai dengan ketiganya. Nah, tadi kan sudah ada persiapan untuk menentukan tema, topik, dan judul. Kemudian ada kerangka atau outline atau garis besarnya. Jadi teman-teman bisa merencanakan garis besar setiap paragrafnya. Nah, kan tadi sudah menentukan nih perencanaan garis besar setiap paragraf ini akan berisi tentang apa. Nah, yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa lanjut menulis sesuai dengan perencanaan yang teman-teman ambil. Nah, misalkan temanya tentang apa, teman-teman langsung bisa mulai menulisnya. Nah, setelah teman-teman melakukan persiapan dan perencanaan, kemudian teman-teman memulai menulis karya ilmiah. Setelah menulis ini, teman-teman bisa melakukan mereview atau peninjauan kembali. Nah, kenapa sih peninjauan kembali ini harus dilakukan? Karena teman-teman bisa mengecek dari kesalahan menulis atau kesalahan tanda baca. Nah, teman-teman bisa menemukan kesalahan-kesalahan tersebut di peninjauan ulang. Nah, di mereview ini teman-teman juga bisa melakukan membaca ulang supaya hasil karya ilmiah teman-teman sebelum dipublish, teman-teman bisa membacanya kembali. Dan yang terakhir adalah mempublish. Nah, biasanya yang mempublish karya ilmiah seorang mahasiswa itu pada umumnya adalah kampus masing-masing. Nah, kan tadi aku sudah menjelaskan nih apa itu pengertian karya ilmiah, fungsi, dan syaratnya. Lanjut, kita akan mengulik isi skripsi. Nah, jadi pada bagian pertama halaman skripsi itu tentunya ada sampul ya. Nah, jadi sampul itu umumnya paling atas yaitu judul. Kemudian bagian yang kedua yaitu maksud tujuan dari penelitian tersebut. Yang ketiga ada logo dari kampus masing-masing atau universitas masing-masing. Kemudian di bawah logo kampus ada nama mahasiswa. Kemudian di bawah nama mahasiswa, dan bagian di bawah nama mahasiswa itu ada nama program studi, fakultas, institut atau universitas masing-masing, dan tahunnya. Kemudian pada sampul ini biasanya menggunakan hardcover. Nah, kemudian setelah ada sampul, pada halaman selanjutnya ada abstrak. Jadi abstrak itu dari paragraf 1 sampai ke 5. Nah, aku akan menjelaskan paragraf pertama yaitu
Nah, pada paragraf pertama bagian abstrak ini, teman-teman bisa menuliskan nama masing-masing, kemudian nomor induk mahasiswa, kemudian judul dari penelitian tersebut, kemudian ada nama pembimbing masing-masing. Nah, kemudian pada paragraf kedua ini teman-teman bisa menuliskan latar belakang mengapa teman-teman mengambil penelitian ini, dan teman-teman juga bisa menuliskan tujuan penelitian teman-teman nantinya akan bagaimana. Kemudian ada paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga ini berisi tentang metodologi penelitian apa yang teman-teman ambil, kemudian ada waktu, tempat, populasi, kemudian ada sampel, dan ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Kemudian paragraf keempat ini teman-teman bisa menjelaskan hasil penelitiannya seperti apa pada bagian ini. Dan paragraf yang kelima yaitu tentang kesimpulan. Teman-teman bisa mengambil sebagian kesimpulan dan menaruhkannya di paragraf kelima pada abstrak. Dan abstrak ini hanya ditulis pada satu halaman dengan bahasa yang berbeda-beda, yaitu ada bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian teman-teman menuliskan kata abstraknya harus ditulis dengan huruf kapital dan tebal. Dan penulisan huruf abstraknya menggunakan 1 spasi. Dan jarak antara judul abstraknya dengan isinya itu diberikan 2 spasi. Kemudian di halaman selanjutnya ada latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi mengapa teman-teman mengambil penelitian tersebut. Nah, kemudian teman-teman bisa menuliskan alasannya mengapa teman-teman mengambil judul penelitian tersebut. Kemudian ada problem atau masalah. Nah, jabarkan juga masalah-masalah yang teman-teman ambil dari judul tersebut. Kemudian jangan lupa ditulis dengan logika supaya dapat diterima oleh pembaca. Nah, kemudian ada teori. Jadi penelitian teman-teman itu ada referensi atau landasannya. Kemudian ada data. Nah, jadi penelitian yang teman-teman lakukan ini tidak omong kosong. Jadi teman-teman bisa membuktikan datanya ketika teman-teman mencantumkan datanya. Nah, kemudian teman-teman harus menyampaikannya secara deduktif. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yaitu merumuskan masalah dalam bentuk kalimat tanya, biasanya dengan 5W1H atau apa, bagaimana, siapa, dan lainnya. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan rumusan masalah sebelumnya. Nah, kemudian ada manfaat penelitian nih, teman-teman bisa menuliskan manfaat penelitian bagi peneliti, lembaga, siswa, dan stakeholder atau lingkungan masyarakat dari berbagai organisasi dan lainnya. Nah, kemudian ada penelitian relevan. Nah, teman-teman bisa menaruh hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema penelitian teman-teman. Nah, kenapa sih harus ada penelitian relevan? Nah, jadi penelitian relevan ini kenapa harus dicantumkan? Karena untuk menghindari terjadinya pengulangan pokok permasalahan yang sama pada penelitian. Nah, kemudian ada kerangka teori. Nah, kerangka teori ini dibuat dalam bentuk diagram tentang isi tinjauan pustaka. Nah, kenapa sih kerangka teori ini perlu ditulis? Jadi fungsi dari kerangka teori ini untuk memberikan kerangka dasar teori yang menjadikan landasan penelitian yang mampu menjawab secara teoritis. Sistematika penulisan. Nah, jadi teman-teman bisa mendeskripsikannya pada setiap bab, sistematika penulisan seperti apa yang teman-teman pakai. Kemudian ada landasan teori. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa menuliskan semua teori tentang masalah penelitian. Dari mulai variabel X sampai variabel Y, teman-teman bisa tuliskan di bagian ini. Nah, kemudian ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini dibuat dalam bentuk diagram tentang garis besar jalannya proses penelitian ini seperti apa. Teman-teman bisa tuliskan di bagian ini. Nah, kemudian ada pengajuan hipotesis. Apa sih pengajuan hipotesis itu? Yaitu jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan pada penelitian ini. Nah, kemudian ada waktu dan lokasi. Nah, pada bagian ini berisi tentang perencanaan waktu penelitian yang akan teman-teman lakukan dan lokasi penelitian yang akan teman-teman pilih dan ditulis secara lengkap.
Nah, kemudian ada populasi dan sampel. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa menuliskan populasi atau subjek penelitian teman-teman. Misalkan jumlah populasi dalam sekali penelitian ini ada 1000 orang. Nah, teman-teman langsung bisa menuliskannya di bagian ini. Ada sampel. Nah, sedangkan sampel ini adalah sebagian dari populasi. Misalkan populasinya ada 1000 orang, tetapi teman-teman hanya ingin meneliti sebagian saja atau 50 orang saja, teman-teman bisa mencantumkannya pada bagian sampel. Nah, kemudian ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini yaitu cara atau prosedur, alat dan bahan yang teman-teman pakai pada penelitian. Nah, metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data ini adalah langkah dalam mengumpulkan data seperti apakah menggunakan angket, wawancara, dan lain-lainnya. Kemudian ada instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data, seperti contohnya soal tes atau lembar observasi. Nah, kemudian ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data ini adalah cara untuk menganalisis data atau mengolah data dengan berbagai rumus-rumus penelitian untuk menghasilkan data. Nah, kemudian ada profil lokasi penelitian. Nah, teman-teman harus menuliskan identitas profil lokasi penelitian secara lengkap ya. Nah, kemudian ada deskripsi dan analisis data. Jadi deskripsi dan analisis data itu adalah mendeskripsikan atau memaparkan data dari hasil penelitian agar diinterpretasikan dengan mudah. Nah, kemudian ada pembahasan hasil penelitian. Nah, pada bagian ini teman-teman menjelaskan tentang hasil penelitian yang sudah teman-teman lakukan pada bab sebelumnya, tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan yang disesuaikan dengan teori dan digunakan pada bab sebelumnya. Kemudian ada kesimpulan. Nah, pada bagian ini teman-teman menuliskan pernyataan singkat dan jelas dari hasil penelitian teman-teman dan pembahasannya dari penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir ada saran. Jadi saran itu berisi tentang rekomendasi hasil penelitian untuk para pembaca. Nah, setelah teman-teman menyusun skripsi lalu melakukan revisi, kemudian untuk menuju sidang hasil, biasanya teman-teman dari pihak kampus masing-masing harus mengajukan berbagai syarat seperti mengumpulkan berkas-berkas dan telah mengikuti TOEFL dan TOEFL dengan batas nilai yang sudah ditentukan pada masing-masing kampus, kemudian telah mengikuti KKN, PPL, dan ujian lainnya, dan biasanya jangan lupa untuk menyelesaikan administrasi. Kemudian untuk tata cara mengikuti sidang skripsinya yaitu dengan mendaftar, melampirkan skripsi, dan melampirkan berbagai berkas seperti foto atau fotokopi lainnya. Nah, kemudian saat sidang skripsi biasanya setiap kampus menentukan pakaian yang dipakai saat sidang skripsi. Dan pada sidang skripsi itu biasanya diuji oleh 4 orang, yaitu 2 pembimbing dan 2 orang penguji dari luar. Biasanya mahasiswa harus membawa referensi utama sebagai bukti. Nah, waktu pengujian ini biasanya ditentukan oleh masing-masing kampus. Namun umumnya dilakukan kurang lebih 60 menit. Setelah melakukan pengujian, hasil ditentukan oleh penguji. Jika teman-teman ingin lulus, biasanya paling rendah adalah nilainya C. Jika di bawah itu, teman-teman bisa dipastikan tidak lulus dalam sidang skripsi. Nah, kemudian apa saja sih yang menjadi penilaian pada sidang skripsi? Mainnya adalah terdapat pada permasalahannya, kejelasan rumusan, hipotesis, dan pembuktian hipotesisnya. Yang kedua adalah teori terbaru dan mengandung variabel penelitian seperti variabel X dan variabel Y. Kemudian metode penelitian, variabel X dan Y menguji pengaruh, kemudian rumusan dan pilihan tepat atau tidak, kemudian teknik penulisan bahasa yang benar, kemudian penyajian dan penyampaian tidak boleh terbata-bata. Nah, itu dia teman-teman hasil pemaparan karya ilmiah skripsi dari mulai syarat hingga persidangan dan apa saja yang menjadi penilaian dalam persidangan.
Nah, begitu saja video dari aku kali ini. Semoga videonya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan mengerjakan skripsi atau yang sedang mengerjakan skripsi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.